Selamat sore Bu Cencen. Sore juga Bu Aisyah. Bu Cencen, ini kira-kira ada waktu kok. Ini soalnya saya mau bertukar pendapat atau bertukar pikiran sedikit. Oh iya, bisa Bu, bisa. Monggo Bu, monggo. Iya Bu, terima kasih Bu. Eh, Begini Bu Cencen, saya tuh kemarin disupervisi sama kepala sekolah. Ya, Terus saya sedikit masalah yang saya temukan pada saat disupervisi itu. eh, saya merasa pada saat pelaksanaan pembelajaran itu ada siswa, saya punya tantangan, ada siswa yang tidak memperhatikan atau tidak fokus pada kegiatan pembelajaran. Malah mereka itu sibuk dengan kegiatan mereka. Bahkan ada yang asik dengan HP-nya mereka, tidak memperhatikan atau tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira Ibu Cencen mungkin bisa bantu saya. oh iya, kalau dari pengalaman saya Bu, Ibu harus coba cari tahu dulu kira-kira nih permasalahan apa yang membuat siswa itu kurang aktif sehingga mereka lebih sibuk sendiri seperti apa yang tadi Ibu bilang. Ibu harus cari tahu dulu latar belakangnya itu apa, mengapa menyebabkan mereka seperti itu. Menurut saya langkah pertama tuh mungkin seperti itu. Jadi menurut Ibu kira-kira penyebab mereka tuh apa? Sehingga mereka tidak aktif, sibuk sendiri. Oh, begitu ya. Atau mungkin ya Ibu Cencen, mungkin siswa itu jenuh ya, jenuh atau bosan Mungkin dengan Bu ya. pembelajaran yang saya berikan tadi. Oh, kalau Ibu kira-kira sudah tahu mungkin karena alasan tertentu, kira-kira dari latar belakang sehingga mereka berbuat demikian, untuk kedepannya itu apa langkah yang menurut Ibu efektif supaya siswa Ibu tadi di kelas untuk pelajaran berikutnya mereka lebih fokus, lebih aktif, tidak sibuk sendiri. Kira-kira langkah ke depan tuh apa dulu hal yang Ibu bisa buat di kelas? Oh iya ya, Bu Cencen. Mungkin begini Ibu Cencen, mungkin apa karena metode yang saya gunakan atau media yang saya gunakan itu kurang menarik buat mereka atau bagaimana? Itu bisa juga jadi salah satu alasan sehingga mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oh begitu ya. Memangnya waktu Ibu disupervisi kepala sekolah kemarin, media apa yang Ibu gunakan sehingga siswa sibuk sendiri? Kemarin itu saya hanya menyiapkan lembaran teks bacaan saja yang saya gunakan. Terus saya memberikan penjelasan materinya, lalu saya berikan tugas. Atau mungkin saya harus menyediakan media-media lain yang lebih menarik atau bagaimana? Nah, itu dia Ibu, maksud saya begitu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, lebih baik Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bisa memancing siswa untuk lebih aktif. Mungkin tadi seperti yang Ibu bilang dengan Ibu mengganti metode pembelajaran, misalnya tidak melalui teks saja, mungkin apalah yang pelajaran yang bisa mendukung kreatif siswa untuk lebih fokus. Misalnya selain itu apa? Kira-kira apa yang Ibu mau buat? Metode apa yang Ibu kembangkan nantinya? Saya juga bingung, apa bisa saya menggunakan kayaknya video PPT, video-video yang Oh, bisa berkaitan Bu, dengan bisa bisa. Itu mereka salah yang satu punya metode. HP itu, mereka yang punya Iya, HP iya. itu mungkin mereka suruh download lewat HP ya atau bagaimana? Bisa juga misalnya ada materi yang memang mereka harus download, kita bisa memberitahu untuk besok minggu depan pelajaran ini silakan bawa HP karena pelajaran kita nanti berkaitan dengan materi yang harus kita cari atau juga mungkin Ibu bisa menyediakan sendiri
video pembelajaran seperti yang tadi Ibu bilang, itu sudah salah satu metode yang menurut saya mendukung sekali untuk siswa itu lebih aktif, fokus untuk mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Oh Kira-kira iya, seperti itu sih Bu. iya Ibu Helmi. Aduh, ini membantu sekali ya. Jadi mungkin ke depannya rencana saya itu, ke depannya saya bisa menyusun rencana kegiatan pembelajaran itu, mempertimbangkan hal-hal yang seperti tadi ya, Iya, kebutuhan, ketertarikan siswa, atau bila perlu mendata dulu, memetakan dulu minat siswanya ya, minat iya, iya, siswanya, karakter siswanya. Dan saya juga harus menggunakan media dan metode yang bervariasi sesuai dengan minat dan karakter siswa tadi. Kemudian konten atau materi yang saya sediakan juga harus bervariasi juga, disesuaikan juga. Mungkin seperti itu ya Ibu Cencen. iya, iya, iya Bu. Saya setuju sekali dengan inovasi yang kedepannya yang akan Ibu buat di dalam pembelajaran tadi, seperti yang tadi Ibu telah sampaikan, itu patut dicoba Bu untuk kedepannya dalam pembelajaran berikutnya merubah cara mengajar kita mungkin dengan metode atau cara-cara mengajar yang lebih efektif sehingga kondisi kelas itu menjadi lebih aktif, siswa lebih berfokus mendengarkan penjelasan dari kita. Jadi apa yang telah Ibu sampaikan tadi saya acungkan jempol, boleh dicoba guna memajukan pembelajaran di kelas Ibu nanti. Itu sudah hebat Ibu. Selamat Mantap. sore. Aduh, terima kasih Ibu Helmi. Akhirnya saya jadi lega. Saya jadi lega karena melalui diskusi ini saya bisa menemukan jalan keluar yang dimana nanti saya akan berusaha untuk menerapkan atau menumbuhkan komitmen saya bahwa kegiatan pembelajaran itu harus berfokus pada siswa ya, atau kegiatan itu harus memenuhi seluruh kebutuhan siswa secara menyeluruh, tidak tertentu saja ya. Terima kasih, akhirnya saya bisa menemukan jalan keluarnya dan bisa membuat rencana berikutnya dengan komitmen yang tadi bahwa semua siswa harus kebutuhannya terpenuhi. Terima Ya. kasih Ibu Cencen. Ya, selamat Bu, selamat bertugas. Ya. Selamat siang Bu Aisyah. Selamat siang Ibu Cencen, bagaimana? Ibu ada sibuk kah? Aman, kelihatannya kok ada masalah yang harus Oh iya, disampaikan atau bagaimana ya? ini Bu pengen cerita-cerita sedikit mengenai baru-baru kan saya dapat supervisi dari kepala sekolah, jadi adalah beberapa hal yang ingin saya ceritakan di Ibu, mungkin saya mendapat masukan yang positif, makanya saya pengen cerita di Ibu nih kira-kira bisa mendengarkan, mengasih solusi yang terbaik dalam permasalahan kecil sih yang saya hadapi. Bisa ada waktu Kak Bu Aisyah? Iya boleh Ibu, silakan. Bagaimana? Oh iya, makasih ya sebelumnya Bu. Begini Bu, baru-baru saya ada supervisi di kelas, saya disupervisi. Kemudian pada saat supervisi, kondisi kelas itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena pada saat saya mengajar, ada beberapa peserta didik ini, mereka sibuk sendiri. Mereka tidak fokus dengan apa yang saya terangkan. Mungkin mereka ada yang main HP, ada yang seperti malas-malasan, acuh tak acuh. Itu yang saya alami Bu. Kira-kira dari apa yang saya ceritakan nih, bisakah Ibu kasih solusi untuk saya untuk pembelajaran kedepannya? Saya harus buat apa Bu ya? Oh iya Ibu Cencen, tadi kan Ibu bilang kalau saat mengajar kemarin itu siswanya asik sendiri ya. Nah, Ya, siswanya ya, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak fokus ya dengan ya, pembelajarannya. Mungkin menurut Ibu Cencen, menurut analisanya Ibu Cencen itu kira-kira kenapa sih siswa sampai-sampai tidak tertarik itu seperti apa kira-kira? Kenapa alasan yang ya. dari analisa atau pengamatan Ibu Cencen itu kira-kira merefleksi itu kira-kira kenapa sih siswa kok sampai tidak tertarik itu kira-kira apakah metodenya kira-kira metode apa sih yang Ibu gunakan kemarin? Iya sih Bu, jadi menjadi pemikiran dari saya juga setelah habis saya di supervisi, saya pikir-pikir mungkin
kendalanya dari diri saya menyebabkan siswa saya itu jadi tidak aktif, tidak fokus. Mungkin metode yang saya gunakan kurang tepat atau kurang membuat minat siswa itu menjadi aktif. Jadi tadi itu saya hanya memberikan buku paket, bagikan buku paket. Kemudian saya meminta siswa saya itu buka halaman sekian. Saya mulai menjelaskan di papan tulis deretan materinya. Cuman dari pertengahan saya menjelaskan, saya lihat kondisi kelas sepertinya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mungkin metode saya yang salah Bu ya, atau saya kurang berkreasi di dalam media yang saya gunakan, atau seperti itu Kak Bu? Oh iya, metode Ibu tidak salah, tapi mungkin ya Ibu, mungkin ya, Ya. mungkin mereka jenuh ya. Jadi mungkin Ibu Ciancin bisa pikirkan lagi metodenya yang bagaimana, yang lebih bervariasi, sehingga anak-anak tidak jenuh mungkin. Jadi Ibu Ciancin bisa Oh, pilih metode-metodenya yang lebih menarik, metode yang lebih menarik, menyediakan media-media yang lebih menarik, mungkin seperti itu. Kira-kira Ibu Ciancin kira-kira ke depannya mau menggunakan metode seperti apa berdasarkan pemetaan siswanya itu? oh iya iya Bu, ya. Jadi sudah terbersih di dalam pikiran saya, kedepannya saya akan mencoba menggunakan media yang lebih menarik perhatian siswa. Saya mencoba menampilkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran saya, kemudian saya juga akan menggunakan PowerPoint atau media Canva sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk lebih aktif dan fokus pada pembelajaran yang saya berikan. Mungkin itu hal-hal yang saya akan buat ke depannya. Ya, jadi metode atau rencana Ibu tadi itu, rencana Ibu ke depannya itu sangat bagus. Saya sangat support, saya sangat mendukungnya, karena metode-metode yang Ibu paparkan tadi itu bisa menarik perhatian siswa, apalagi siswa di zaman sekarang yang, lebih hebat dan senang dengan media-media teknologi elektronik, sehingga metode-metode yang Ibu pilih tadi itu sudah sangat bagus, sudah sangat Oh iya, bagus. ya ya. Ya Ibu, apa terima kasih untuk sharingnya, untuk masukannya, dan saya akan berkomitmen untuk kedepannya lebih baik lagi di dalam pembelajaran berikutnya. Saya akan mengganti metode cara mengajar saya supaya kedepannya kondisi kelas itu dapat sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya buat sesuai dengan kondisi siswa saya. Terima kasih banyak Bu untuk masukannya. Ya, terima kasih juga. Saya yakin Ibu Centen ke depannya pasti akan lebih berhasil berdasarkan rencana yang tadi itu. Nanti hasilnya pasti lebih baik, itu saya yakin. Sukses selalu Ibu Centen ya. Ya, selamat siang Bu, terima kasih ya. Ya, selamat siang, sukses selalu.